Alhamdulillah alladzi qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum fil amwali wal aulad kamasali gaisin a'jabal kuffar nabatahu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutaman wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Sadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita berupa nikmat kesehatan, kekuatan, kesehatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat Jumat secara berjamaah dengan meninggalkan segala aktivitas urusan keduniaan kita guna meraih ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kemudian yang kedua, salam dan salawat tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai basyiran wa nadhiran dan juga sebagai uswatun hasanah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada ayat yang saya bacakan tadi pada surah Al-Hadid ayat 20 yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyak harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dari ayat ini kita dapat memahami bahwa kita tidak boleh tertipu dengan dunia yang begitu mengagumkan, bahkan sampai menggoda kita untuk melupakan apa yang namanya kehidupan akhirat. Karena di kehidupan akhirat itu ada berupa azab yang pedih, yaitu api neraka. Tetapi juga ada yang berupa kebebasan dari api neraka bila dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan ada berupa surga bila kita mendapat rahmat dan keridaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan seorang lelaki berjalan bersama Nabi Isa. Sesampainya di sungai, mereka duduk untuk sarapan pagi dengan 3 potong roti. Setelah minum, beliau pun bertanya, "Siapa mengambil roti kita?" Jawabnya, "Tidak tahu, wahai Nabi." Tepat di tengah hari, Nabi Isa menangkap anak kijang, disembelih lalu dipanggang dan dimakan dengan lahapnya. Sisanya dikumpulkan Nabi Isa. Beliau berkata, "Bangkitlah dengan izin Allah." Ajaib, anak kijang itu hidup lagi lalu pergi. Nabi Isa pun bertanya, demi dia yang
perlihatkan pertanda itu kepadamu, siapakah yang mengambil sepotong roti tadi? Maka beliau menjawab, tidak tahu wahai Nabi. Kemudian keduanya berjalan di atas air pada sebuah lembah. Kemudian Nabi Isa pun bertanya seperti tadi dan jawabnya tetap sama seperti semula. Nabi Isa mengambil setumpuk tanah berpasir lalu berkata, jadilah engkau seonggok emas butiran dengan izin Allah. Lalu onggok tanah tersebut yang berpasir itu menjadi emas murni. Lalu membaginya sebagian sepertiga untukku dan sebagian sepertiga untukmu, dan yang mengambil roti tadi sepertiga untuknya. Lalu orang itu pun mengaku. Kemudian kemudian Nabi Isa meninggalkan beliau lalu pergi. Hadirin kaum muslimin jamaah Jummah rahimakumullah. Tiba-tiba datanglah dua perampok yang berbadan kekar. Lalu orang itu berkata, jangan kalian bunuh aku. Marilah harta ini kita bagi 3 bagian. Dan mereka setuju. Karena lapar, seorang dari mereka diutus untuk membeli makanan. Di tengah perjalanan ia berpikir untuk menyingkirkan kedua temannya, dan temannya yang lain juga bermufakat untuk membagi 2 saja harta itu, dan rencana itu berjalan mulus. Kemudian mereka makan makanan yang telah diberi racun tersebut, lalu mereka pun semua mati. Bersama sahabatnya Nabi Isa ini lewat tempat itu dan berkata, waspadalah terhadap tragedi cinta dunia seperti itu. Hadirin kaum muslimin jamaah Jummah rahimakumullah. Tak ada yang selamat dari tipu daya dunia kecuali orang yang arif, yaitu mereka yang akan tahu hakikat dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, in illamu annamal hayati dunya laibun walahwun. Ketahuilah bahwa kesenangan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Dengan memahami hakikatnya, mereka selalu waspada untuk tetap bertakwa kepada Allah dalam kehidupannya. Inilah yang diwasiatkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Dalam wasiat tersebut beliau mengatakan, dunia itu bagaikan lautan yang dalam, telah banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Kalau engkau sanggup, jadikanlah keimananmu sebagai bahteranya, amalmu sebagai muatannya, dan tawakal sebagai layarnya. Niscaya kau akan berlayar dengan selamat. Kaum muslimin jamaah Jummah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 21, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi zalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu zul fadlil azim. Artinya, berlomba-lombalah kalian menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya antara langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Kemuliaan itu dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah yang mempunyai keutamaan yang agung. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'la ayat 16-17, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang kehidupan dunia. Karena kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal.
Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Ad-Duha ayat 4 dan 5. Artinya, dan sesungguhnya akhirat itu, kehidupan akhirat lebih baik bagimu dari permulaan, yaitu kehidupan dunia, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan nikmatnya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum hubbud dunya wa karahiyatul maut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa yang paling aku takutkan kepadamu adalah terlalu cinta kepada dunia, lalu takut kepada mati. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim.